Nah, setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, tadi kemudian kita lakukan pemeriksaan nadi yang berbarengan dengan pemeriksaan suhu, ya. Kita kasih tahu ke ibunya, ibu, saya periksa dulu nadinya, padahal kita lagi periksa pernapasan, ya. Jadi kita hitung. Nah, untuk pengukuran nadi ini sebaiknya yang disarankan adalah selama 1 menit, ya. Jadi selama 1 menit dihitung full. Tapi kalau misalnya ini boleh kita hitung 1/4 menit, kemudian dikalikan 4. Demikian juga pernapasan, ya. Nah, selama karena takutnya kelamaan, kan karena kita berbarengan dengan menghitung pernapasan, kita juga tidak menggunakan 1 menit. Perhatikan pada saat mengukur nadi, kita raba di bagian pergelangan tangan, kemudian kita rasakan. Apabila nadinya itu denyutannya reguler, berarti denyutannya teratur, ya. Nah, pada saat tiba-tiba pada saat kita mengukur nadi ada teraba ketukan yang irreguler, nah, tutup gitu. Itu kita harus curigai. Berarti kita harus curigai dengan adanya ini kita bungkus dengan kain kasa. Kemudian perhatikan pada saat kita mau melakukan pemeriksaan gigi dan mulut, tong sepetel ini adalah sebagai panduan. Dibuka ibu, maaf ya, ditekan seperti ini, dibuka, dibuka. Nah, dari sini, jadi dideketin, dijom. Jadi ininya ditekan ke sana, ke dindingnya. Jadi supaya kita bisa melihat ada tidaknya karies, juga ada tidaknya sariawan, ya. Kemudian sebelah sininya kita perhatikan. Dibuka, Bu. Oke, bentar, buka. Jadi nggak usah takut, kita masukin tong sepetel ini kan sudah dibungkus dengan kain kasa, ya. Oke. Ternyata tidak ada karies, tidak ada juga sariawannya. Oke. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Tadi amandelnya juga tidak membengkak atau kelenjar getah beningnya tidak ada pembengkakan, ya. Jadi di leher itu kita perhatikan semua gigi dan mulut sampai ke dalam kelenjar getah beningnya, ya. Kemudian kita periksa pada leher, kita periksa ada tidaknya pembengkakan. Ibu nelan ya, Bu, ya? Sakit nggak? Oke. Jadi pada saat itu ibu disuruh nelan dan diraba ada tidaknya sakit. Nah, itu daerah muka dan leher. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada payudara. Ibu maaf ya, bagian bawah tubuh pasien kita tutup, ya. Kemudian bagian atasnya kita buka setengahnya saja. Tangan kanan pasien, karena kita mau periksa dulu yang sebelah kirinya, jadi tangan kiri pasien ibunya disuruh untuk naikkan ke atas. Bu, naikkan ke sini, ya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan sebelah. Jadi seperti ini dibukanya, jangan diablak, ya. Kemudian tangan ini, ibu tolong dirasakan, ya. Sakit, ada yang sakit nggak, Bu? Sakit nggak, Bu? Sakit? Jadi biarkan ibunya yang periksa sendiri, supaya kan kalau dipegang payudara rasanya tidak nyaman, ya. Jadi ini namanya sadari. Nah, ibu ini boleh dilakukan di rumah seminggu sekali, ya. Kalau misalnya ini. Kemudian coba ibu pin susunya dipencet sedikit. Perhatikan ada tidaknya polos. Kalau ibunya tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan sendiri, ya baru kita lakukan pemeriksaan. Ibu biar saya yang periksa, ya. Kemarin kan kita sepakat mau sistem kuadran. Jadi kalau mau kuadran mana ini? Kiri bawah. Kita tekan yang ini, kita raba. Sakit nggak, Bu? Ya. Kemudian kalau ini, jadi semua kuadran kita periksa. Sakit nggak, Bu? Maaf ya, Bu, ya. Baru kita keting susunya. Tapi kalau mau sirkular boleh. Sakit nggak, Bu? Gitu, ya. Jadi sebaiknya yang melakukan pemeriksaan adalah bentar, Bu. Bu, ini sakit nggak ke sini? Jadi sampai ke tiang. Sampai ke tiang, ya. Oke. Udah, Bu, yang sebelah sini udah, tidak ada masalah. Saya tutup lagi ya, Bu, ya. Sekarang yang sebelah kanan dan tangan ibunya jangan lupa dinaikin ke atas. Sekarang ulangi ya, Bu, ya. Yuk. Sekarang ibu raba sekelilingnya. Ada benjolan nggak, Bu? Ada rasa sakit? Jadi sebaiknya sadari, ya. Oke. Terus pencet, Bu, betul susunya ada keluar. Terus ininya coba ibu rasakan, ada sakit? Enggak ada. Oke.
Baik. Itu nah, tapi sebelum tadi dilakukan pemeriksaan raba itu kita lihat dulu. Yang dilihat apanya? Tadi kan simetris sudah ya. Kita lihat puting susunya, areola memainya. Kemudian apa lagi? Warnanya. Oke, ada garis-garis keputihannya. Kemudian kita terus ke bagian abdomen. Ibu sebentar ya. Ibu tadi payudaranya sudah saya periksa. Sekarang perutnya mau saya lakukan pemeriksaan agar kita mengetahui berapa usia kehamilan ibu yang sebenarnya sekarang. Kemudian ada tidaknya kelainan-kelainan pada daerah perut ibu, dan saya bisa menentukan apa sih yang ada di perut ibu, apakah bokongnya di mana, kepalanya di mana ya Bu ya. Perhatikan. Kita perhatikan dulu ada tidaknya gerakan. Ya, biasanya kalau misalnya pada ibu hamil yang udah besar, biasanya bayinya bergerak-gerak kelihatan di perutnya. Kemudian ada tidaknya kontraksi atau kenceng-kenceng di perut. Biasanya kalau kontraksi itu namanya balotemen, itu biasanya di sini ada menyendul sebelah atau di sini sebelah. Kalau pantatnya di sini biasanya dia cendul ke sini, ya, atau enggak di sini. Kemudian setelah dilihat ada tidaknya balotemen, perhatikan pembesaran. Pembesaran apakah melebar ataukah memanjang. Kemudian ada garis-garis tidak. Baru kita lakukan pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uteri menurut McDonald ya. Nah, ini ukurannya yang di atas. Kita tentukan dulu apa? Di atas simpis. Kemudian taruh ukuran angka 0 di sini. Ya. Kemudian tarik garis ke atas sampai ke fundus. Kemudian kita lihat, perhatikan berapa senti. Ternyata 35. Ya. Oke. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan leopard palpasi. Ibu kakinya agak sedikit ditekuk. Maaf ya. Oke. Kemudian gosok-gosok tangannya, cuci tangan dulu ya, bersihkan, gosok-gosok. Kemudian ini, Ibu maaf ya, nanti saya mau lakukan pemeriksaan raba. Kalau seandainya Ibu merasakan tidak nyaman, bilang. Oke. Sakit ya Bu? Ya. Ini level 1 adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri dengan perjarian dan bagian apa yang ada di fundus. Apakah teraba satu bagian bulat, keras, melenting, itu berarti ataukah teraba satu bagian bulat, kurang keras, kurang melentik, atau teraba bagian yang keras, memanjang seperti papan, atau teraba bagian kecil-kecil janin atau ekstremitas. Itu leopard 1. Ternyata tinggi fundusnya itu adalah 4 jari di atas pusat. Ya. Kemudian kita turun ke sini, perhatikan tangannya. Jadi tangannya itu tidak terlepas. Tahan yang sebelah kanan Ibu, kemudian yang sebelah kirinya meraba bagian-bagian apa yang ada di sini. Seperti tadi sama ya? Oke. Kemudian untuk punggung sebelah kanan, tahan yang sebelah sini, kita raba. Ya. Kemudian untuk leopard 3 seperti ini. Tetap ibunya di ini. Bu, sakit nggak Bu? Teraba satu bagian bulat, keras dan melenting. Teraba satu bagian bulat, kurang keras, kurang melenting. Oke. Kemudian setelah diyakinkan bahwa kepalanya sudah tidak bisa digoyangkan, kita raba perlimaan ukur. Oh, ternyata jaraknya dari leher ke tepi atas simpisis itu 3 jari. Berarti 3/5. Berarti yang masuk 2/5. Oke. Nah, setelah itu baru kita itu barusan dapat berapa? 3. Sekarang kita masuk ke level 4, kaki ibunya diluruskan, penolong berpindah ke arah kaki ibu. Kemudian kita ukur seperti ini, ya. Apakah kalau begini? Konvergen. Kalau begini? Kalau begini? Divergen. Konvergen, sejajar, divergen. Ternyata ibunya udah sejajar. Kan ya? Kurangnya berapa kalau sejajar tadi? Pengurangannya? TBJ-nya MACD kurang berapa kalau sejajar? 12. Buka lagi. Oke.
Ibu sudah saya lakukan pemeriksaan untuk palpasi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan jadi setiap kali kita mau ambil alat itu ibunya tutup dulu perutnya, jangan sampai diablak ya. Oke. Ibu, saya akan mendengarkan denyut jantung bayi ibu karena tadi punggungnya ada di sebelah kanan, kepalanya ada di bawah, jadi kemungkinan besar punggungnya ada di kanan bawah. bawah pusat 3 cm. Oke, kita taruh di sini. Tadi maaf jam tangan. Oke. Kemudian kita nadi ibunya dipegang seperti ini. Ibu maaf ya, tangannya seperti ini. Ya. Kemudian kita dengarkan, dibuka seperti ini. Kemudian disamakan dulu dengan nadi ibu. Kalau denyutnya itu tidak sama, lebih cepat, tapi ketukannya sama, hanya lebih cepat, kemungkinan besar itu adalah DJJ. Baru kita ambil jam, baru kita hitung selama 1 menit. Kalau belum teraba, kita terus cari sampai betul-betul terdengar. Bukan teraba, maaf. Kalau belum terdengar, kita cari sampai betul-betul terdengar. Ibu, denyut jantung bayinya bagus, normal, 140 kali per menit. Saya tutup kembali ya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekstremitas dulu ya. Sebelum anogenital kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat tangannya ada tidaknya odem, kemudian jari-jarinya ya, apa namanya nih, apa ya, apa namanya, HDPK-nya. Oke, jadi diperiksa, dilihat ujung-ujung jari ini. Kalau seandainya ibu yang mengalami kekurangan oksigen atau sirkulasi darahnya tidak lancar, kita pijat begini, dia memerah, kemudian pucat ya, masih pucat, kemudian kita lepaskan, itu lama kembalinya ya, lama akan terisi oleh oksigen. Kemudian sama dengan jari-jari berikutnya. Kemudian kita periksa ekstremitas bagian bawah. Kita perhatikan sama tadi ujung-ujung dari jari apakah pucat atau tidak, kemudian kelengkapannya boleh, kemudian ada odem atau tidak. Kemudian ibu naikin sedikit ya. Oke. Kita periksa ada tidaknya varises, itu akan terlihat di sini. Kemudian kiri kanan juga sama. Kemudian odemnya kita periksa di sini, tekan. Oh, ternyata odem pretibia. Ya, ada odem pretibia, sama di sini juga ada odem pretibia. Ekstremitas sudah selesai. Nanti kalau untuk refleks patella belakangan ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan anogenital. Tadi mana? Ini. Oke. Ibu maaf ya, mau saya lakukan pemeriksaan ini di sini ceritanya ya. Ibu kah, Bu? Bu, saya ini dulu ya, pasangkan dulu. Diangkat Bu kakinya. Nah. Bentar. Ya, udah Bu. Oke. Kemudian kita tutup ininya. Kemudian kita dekatkan dulu alat-alatnya. Ini adalah napas. Kemudian ini bengkok. Baru kita pergunakan sarung. Sarung tangan kita gunakan dulu sebelah. Oh iya, sorry. Maaf. Bagus. Jadi kita gunakan bareskot. Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan pada vagina dan daerah anus ibu ya, karena ibu katanya dulu lahirnya sama Mama Raji ya. Jadi saya pengen lihat ada robekan atau tidak. Kemudian ibu juga tadi bilang katanya sering gatal-gatal. Jadi saya pengen periksa. Bisa ya Bu ya? Boleh? Kemudian kita lakukan penggunaan handscoon sebelah kanan. Oke. Kemudian disingkirkan oleh tangan sebelah kiri. Nah, ini kurang naik. Ya.
Kemudian ambil sarung tangan yang sebelahnya, kita pasangkan. Kemudian kita ambil kapas 1, 2, 3, 4. Berapa kapasnya? 6. Kemudian dikucurkan di sini ya. Oke. Kemudian lakukan siksa di daerah simfisis pubis. Kemudian ini kita pegang udah bisa. Kemudian labia mayora sebelah kiri, labia mayora sebelah kanan, labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, kemudian dari klitoris sampai anus. Nah, setelah dilakukan pembersihan seperti ini, kita pandang dilihat ada tidaknya pengeluaran, ya. Kemudian ada tidaknya tanda-tanda infeksi, baru kita raba. Ibu maaf ya, sakit nggak Bu saya pegang seperti ini? Nggak sakit? Oke, di sini sakit nggak Bu ada kelenjar ini? Soalnya keputih-putihan ya. Jadi kita tanya. Oke, kalau tidak ada rasa sakit udah, berarti ibunya tidak masalah. Oke Bu, kalau gitu vagina ibu keputihannya biasa aja, seperti halnya wanita hamil pada umumnya. Nah ini kan belum kotor nih. Nah tangannya kita seperti ini. Yang tangan ini bekas itu ditanya seperti ini. Ya. Kemudian masukkan ke cairan klorin. Dilap, kemudian kita rapikan. Ibu, bentar ya, maaf ya Bu ya. Harusnya dikeringkan ya. Karena ini underpad ini adalah sekali pakai, jadi Anda boleh buang tempat sampah. Kemudian baru kita lepaskan sarung tangan. Baru kita tutup ke Ibu sudah selesai pemeriksaan untuk anal genital. Sekarang Ibu boleh duduk sebentar. Ibu, pada saat Ibu bangun dari tempat tidur, karena Ibu udah hamilnya udah besar, Ibu miring dulu seperti ini. Miring dulu. Oke, miring. Kemudian bangun ke arah samping. Ya, jadi nggak boleh bangun ke arah depan, ya. Ke arah perut. Sini Bu. Lagi Bu. Buka. Enggak, dari mana itu ada telepon? Pencet aja, Bu, ini lagi di lemesin Bu, lemesin. Pencet. Oke, ini Ibu tolong perhatikan ke atas ya. Ini kemana ini? Lah, Ibu tolong perhatikan ke sana ya. Rasa nggak? Siapa Mut? Kesan. Kemana? Siapa dia? Dian. Apa ya? Mau nyambung blueprint. Blueprint. Belum ada. Ada tempe print gitu. Oke. Ibu udah ya. Jadi dua-duanya kakinya tidak ada masalah, lututnya sekarang Ibu boleh turun dan Ibu boleh berganti pakaian. Saya bantu. Ya. Ya. Jadi artinya itu pemeriksaan. Nah, sekarang Bu, saya mau lakukan pemeriksaan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kadar gula darah Ibu, terhadap kadar gula dalam urin sama protein dalam urin. Sekarang Ibu tunggu di sini dulu ya, duduk silakan. Oke, sekarang ke
Ini sarung tangannya sifatnya bersih aja untuk perlindungan diri kita karena kita akan berhubungan sama urin. Kemudian siapkan tabung reaksi 2 ya. Kemudian diisi Benedict. Ini sebenarnya Benedict yang kita digunakan adalah 5 cc. Tapi kita boleh menggunakan setengahnya. Ya. Jadi 2,5-nya saja. 1 untuk pembandingnya. 1-nya nanti untuk pemeriksaan. Nah, untuk pembandingnya nanti teman-teman jangan lagi dibuang ya. Pembandingnya dimasukin lagi ya. Karena kan belum kena urin. Kemudian kita berikan tetesan urin sebanyak 3 tetes. Ini. Perhatikan. 1, 2, 3. Ya. Kemudian ingat yang mana yang pembanding, yang mana yang ada urin. Sekarang apinya kita buatkan kali ini pakai masker ya. Jangan pakai ya, nanti ibunya lagi membluk. Harusnya pakai masker bisa. Iya. Nah. Kemudian ini dijepitkan yang tadi sudah dikasih tetes urin. Kalau yang nggak ada nggak usah dibakar ya. Itunya gua nggak bener. Sumbunya. Itunya bukan jadi dicampur. Itu tadi udah diganti. Ini spiritus. Iya, tahu. Iya, tadi udah di itu. Warna putih kan spiritus kan? Iya. Iya. Tahu. Kemudian kita bakarkan seperti ini. Jadi agak miring seperti ini ya. Posisinya jangan sampai kena orang. Jadi ada yang ke arah yang tidak ada orang, ya, seperti itu ke tembok. Oke. Ini ceritanya udah mendidih ya. Kemudian kita bandingkan. Kalau warnanya masih tetap biru, tetap tiliknya coba naik ke sini. Tetap tilik untuk lab. Untuk nah ini surat redep sini. Oke. Di sini bila negatif, jadi sama-sama antara pembanding sama dengan yang dibakar, warnanya sama dengan kebiru-biruan, ya. Berarti itu artinya negatif. Di sini dikatakan kalau positif 1 biasanya keruh, warnanya hijau. Jadi warnanya hijau seperti ini. Tapi ada keruhan gitu, ya. Kemudian kalau positif 2, kuning kehijauan. Jadi kuning tapi kehijauan. Seperti halnya kalian kan kalau mencampur warna lagi di SMA ya. Itu kan jelas sekali dan ada kekeruhan. Kalau positif 3 itu kuning kemerahan. Jadi kuning kemerahan.
Kalau positif 4 memang sudah merah. Jadi kalau negatif warnanya Sama. kalau misalnya positif 1 Hijau. belum ada ke kalau positif 2 Kuning. kalau positif 3 Kuning. kalau positif 4 jadi itulah kita pemeriksaan untuk reduksi. Kalau untuk pemeriksaan protein urin yang ini tuh kebalikannya. Jadi yang banyak adalah urinnya. Jadi yang diambil pakai sepet adalah urin sebanyak sama ya 2,5 cc. Kita siapkan. Ini urinnya Bulia. Urin ibu hamil. Oke. Nah, kalau untuk urinnya yang akan kita lakukan pemeriksaan, ada tisu. Kita lakukan penyaringan. Tinggal satu dengan tisu saja cukup. Harusnya dengan kertas saring ya. Oke. Kita ambil urinnya supaya apa kekeruhannya itu jadi bisa tidak samar dengan hasil pemeriksaan. Jadi disaringnya boleh dengan tisu apapun juga, yang penting ada penyaringnya ya. Oke. Kemudian nah, ini kan urinnya nggak jadi 2,5 cc karena sudah disaring tadi ya. Kita lihat dari kekeruhannya kan beda ya. Ini agak sedikit kuning karena itu sudah kena saringan. Kemudian kita nyalakan apinya. Jadi urin terlebih dahulu dibakar dulu sebelum dilakukan pencampuran dengan asam asetat. Berapa persen? 6%. Duh. Ini spiritusnya bukan asli. Oke, ya. Kita bakar urinnya tadi. Hati-hati ya, ini karena udah mulai pada longgar. Agak sini ya. Terus agak ditekan, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ini ya. Kita perhatikan bahwa tingkat kekeruhan sudah mulai nampak ya, ada urin ini. Tapi belum tentu kalau udah ditetesin cuka apakah masih keruh atau tidak. Ya, karena ini benar-benar urin ibu hamil yang diketahui bahwa sudah terjadi ODM, sehingga kita periksa kadar proteinnya dalam urin. Ada tidaknya gumpalan. Biasanya dengan terbentuknya panas ini dia menggumpal protein itu ya. Kemudian setelah mendidih kita tetesin dengan asam asetat. Mana? Oh ini. Ya. Berapa tetes? 2 sampai 3 tetes ya. 1, 2, 3. Perhatikan ternyata
Langsung bening ya? Oke. Kita bakar ulang. Nah, bila negatif itu tidak ada kekeruhan. Jadi kalau misalnya tidak ada gumpalan apapun, bening aja gitu ya, berarti negatif. Ini negatif apa positif? Negatif. Kalau matiin ini gini ya. Iya. Kalau positif 1 ada kekeruhan sedikit tanpa adanya Endapan. Keruhan mudah dilihat dan tanpa butiran-butiran kekeruhan tersebut. Jadi keruh, kalau misalnya keruh aja gitu, kayak tadi kan keruh tuh, tapi tidak ada butiran, itu berarti positif 1. Tapi kalau kekeruhannya sudah mulai mengkristal, itu positif 2. Kalau positif 3 bila jelas keruh dan berkeping-keping. Keping itu kayak uang logam itu ya, ada batangan-batangan, keping-kepingan. Kalau positif 4 itu sudah sangat keruh dan perubahan kepingan dan gumpalan besar. Jadi dia bukan dilihat dari warna urin tetap kuning, hanya tingkat kekeruhannya. Jadi kalau misalnya bening, berarti negatif. Kalau misalnya keruh, seperti tadi 1. Kalau keruhnya sudah ada butiran-butiran, Positif 2. Kalau positif 3, Ada keruhan. keping-keping. Kalau positif 4, oke. Ya, itulah pemeriksaan daripada urin, protein dan reduksi. Oke. Sekarang kita lakukan pemeriksaan. Tolong itunya apa? Air klorin nih. Itu betulan ada klorinnya? Ada. Lucu. Oke. Nanti kita celupkan, kemudian kita balik dan kita ini kan. Oke. Turun lagi nih. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan darah HB1. Pertama, siapkan dulu, lihat dulu perangkatnya masih lengkap atau tidak. Ternyata ada nih namanya pembanding. Ya. Ini adalah untuk pembanding. Kemudian ini tabung yang harus untuk nanti pemeriksaan HB sahlinya. Kita simpan dulu di sini. Kemudian ini siapkan HCl 0,1 N. Kemudian aquabides. Aquabidesnya kita sedot dulu. Mana sepetnya? Di dalam kopi pakai semen. Oke, pakai instrumen. Ini boleh karena ini kan hanya untuk apa namanya? Hanya untuk buat aja. Jadi kita siapkan aja dari sekarang. Oke. Kemudian kita pakai handscoon ya. Handscoonnya ini juga sama, hanya handscoon bersih aja, tidak harus steril. Tapi tetap walaupun ini tidak steril, sepetnya one hand ya. Iya. One hand. Oke. Kemudian dibuka HCl-nya seperti ini. Ambil dengan pipet. Masukkan ke tabung reaksi tadi sampai dengan angka 2. Kita perhatikan dulu sedikit-sedikit ya. Jangan sampai berlebihan. Sedikit lagi. Sedikit lagi.
siapkan autoclave yang ada jarumnya steril ya, yang ada lancetnya. Siapkan bengkoknya. Ini mau berfungsi. Siap. Sekarang kita siapkan, ini HTM sudah kita tutup kembali karena tidak dipakai lagi ya. Buku bidet juga dirapikan. Kemudian ambil kain kapas yang isi DTT. Alkohol dulu sebentar, boleh ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau nggak, anak saya kan bersih tuh. Ya. Ini asternya itu masih belum pakai ya? Belum. Pakai apa? Ya. Sepetnya yang steril dong. Yang masih dibuka, masih dibuka. Masih ditutup kan bisa. Ada. Karena kan harus air DTT, tapi ini masih steril ya. Iya. Kita bisa dulu. Apa? Kursinya ambil, angkat. Kursi. Sekarang ini sedikit aja. Ntar kamu bantu aja. Ntar dulu. Sini aja. Ini. Ya, sedikit. Masukkan ini ya. Oke. Ibu sekarang mau saya melakukan pemeriksaan pengambilan darah HB ya, atau kadar besi, kadar Fe di dalam darah ibu. Di mana hal ini untuk mengetahui apakah ibu mengalami anemia atau tidak, atau kekurangan darah. Ibu pernah dengar kan di TV ada letih, lesu gitu. Tadi kan ibu mengatakan bahwa ibu tuh mengalami letih, lesu, dan makannya kurang begitu mau dengan sayuran. Sehingga saya lihat di matanya agak sedikit pucat. Nah, jadi untuk memastikan apakah ibunya mengalami anemia, saya harus melakukan pemeriksaan darah peti. Ini kan yang diambil adalah darah peti, ya. Bisa ibu ya? Kemudian kita alasin seperti ini. Oh, sorry. Ini kita siapkan dulu. Pastikan dulu bahwa ininya tidak mampet. Jadi ada angin ya, ini tidak mampet. Kemudian autoclean. Kemudian ibu sakit ya bu ya. Kemudian ini alatnya seperti ini. Ini. Oke, ke bengkok. Ini di lap tisu ya, supaya tidak ya bu ya. Kena belum ya? Hah? Belum. Manual aja bu. Apa manual? Gitu ya bu ya.
Oke. Kemudian kita lakukan penusukan. Tadi udah dilap dulu ya. Karena tidak pakai autoclean itu, jadi kedalaman itu kita tidak bisa perkirakan. Kurang apa? Kamu nggak usah takut. Nggak bisa. Tentang keluar. Ada lagi autocleannya? Ini baru mantap. Mantap ya. Jadi posisinya begini nih. Jadi supaya darah mengalir. Mantap. Oke, nah ini udah kesedot semua, lap di pinggirannya, kemudian masukkan ke dalam tabung. Kemudian ibunya di cup ya Bu ya. Nah. Kemudian kita pompa. Nah, perhatikan darah yang di sini udah nggak ada, kemudian kasih tetesan apa tadi aquabides ya di pinggir-pinggirannya luar ini. Luarnya sedikit saja. Kemudian ditiup-tiup. Nah, ini sudah tidak ada darahnya ya. Gak apa-apa, nggak usah buru-buru karena ini akan terbentuk dulu asam hematin. Jadi nggak usah terburu-buru sampai betul-betul sudah keluar semua. Baru ininya dimasukkan ke dalam klorin. Kemudian perhatikan ini biarkan dulu beberapa saat sampai terbentuk asam hematin. Ambil pengaduk. Ini kan pengaduknya ya. Aduk sebentar. Oke. Nah sekarang kan udah terbentuk tuh, warnanya udah gelap ya. Kita campurkan dengan aquabides. Pada saat penyampuran ini tabungnya diangkat, jadi tidak akan mempengaruhi pewarnaan. Oke, sedikit dulu, kemudian kita aduk pelan-pelan ya sampai darahnya pecah. Kemudian bandingkan, ternyata sudah sama ya, sama ya? Ya sama kan? Kita lihat. Nah kita perhatikan berapa HB-nya, kata ibu. 9,4. Berapa? 9,4. Kita perhatikan lagi. Apakah betul-betul sudah sama? Masih agak gelap ya. Oke. Bu, ini HB-nya belum ya Bu ya? Saya tambahin lagi. Oke. Udah sama? Lihat berapa harganya? 10. Berapa? 11,2 ya. Oke. Nah, jadi kadar darah merah dalam darah ibu itu 11,2 dan itu masih dalam kategori normal untuk ibu hamil ya Bu ya. 11,4. 11,4. Oke, 11,4 ya. Yang lain ya. Jadi pada saat mengambil darah itu, pada saat kita menghisap darah ke dalam pipet, itu nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja asal posisinya. Kita hukum fisika digunakan bahwa air itu mengalirnya ke arah yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya pipetnya di atas nggak akan keluar. Di posisinya seperti itu tidak perlu disedot, cukup dengan ini dia akan mengalir. Ya, jadi tidak sambil pencet-pencet. Kalau memang masih kurang darahnya keluar ya kita tadi karena itulah penlight itu autoclave itu bisa mencapai kedalaman yang bisa kita perkirakan. Ya. Oke.
Ada yang mau tanyakan sampai sini? Udah Bu ya, selesai Bu. Sudah selesai. Fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, sampai dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi semuanya pada saat di laboratorium, video ini bisa dibuat untuk referensi kalian, nanti ditonton ulang. Kemudian kalian juga sambil praktek mencoba satu-satu, karena semakin kita sering mencoba, insya Allah kita akan bisa melakukannya. Kalau kita tidak mau mencoba, ya kita tidak bisa apa-apa. Semakin sering mencoba, ya semakin bisa. Jadi karena misalnya udah satu kali aja coba, merasa puas, merasa udah bisa, tidak seperti itu. Jadi harus berkali-kali nyobanya. Yang penting temannya dulu udah nyobain, ternyata temannya udah, coba lagi, ya. Pokoknya itu tadi terutama HB sehari. Kalau mungkin kalau bakar-bakaran kelihatannya mudah ya, tapi kadang-kadang suka lupa komposisinya aja. Kalau untuk pemeriksaan fisik, leopotnya. Nah nanti sekarang ibu tawarkan siapa yang mau melakukan ulang seperti yang sudah ibu tadi sampaikan, nggak usah takut salah, berpaduannya pada daftar pilih. Jadi satu orang ada membacakan daftar pilih, nanti ibu akan benarkan, misalnya pegang perut salah akan ibu betulkan, ya. Demikian yang ibu bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi